Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di video saya di channel Leono Dino. Saya akan membahas beberapa pertanyaan di kolom video saya sebelumnya soal bagaimana cara memberikan alasan sanggah dan apa saja yang bisa disanggah. Perlu teman-teman ketahui, untuk pelamar yang bisa melakukan sanggah itu adalah jika kesalahan bukan dari kesalahan yang dilakukan pelamar. Gitu ya. Fitur ajukan sanggah bukan untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukan pelamar. Terus alasan sanggah yang pelamar isi harus benar, realistis, tidak mengada-ngada, dan berdasarkan dokumen yang sudah diunggah sebelumnya. Itu ya teman-teman. Misalkan ini contoh dari akun teman-teman yang tidak lolos administrasi. Ada warna oranye untuk ajukan sanggah, bisa diklik. Terus nanti ada form sanggah ya teman-teman. Di form sanggah ini nanti ada persyaratan yang tidak terpenuhi, terus dokumen bisa dilihat, terus alasan sanggah. Oke, langsung saja kita bahas untuk pembuatan alasan sanggah. Di kesempatan kali ini adalah murni dari saya ya teman-teman, untuk memberikan contoh alasan sanggah, dan apabila teman-teman tidak setuju dengan apa yang saya sampaikan, teman-teman bisa membuat alasan sanggah sendiri gitu. Oke, langsung saja ini contoh di akun teman kita yang tidak lolos verifikasi untuk administrasi. Ada kalimat, mohon maaf Anda tidak lulus tahap administrasi karena belum memenuhi persyaratan administrasi instansi yang dilamar. Alasan TMS dari verifikator, akreditasi tidak sesuai tahun kelulusan. Oke, bagaimana membuat alasan sanggah? Mungkin sudah saya buat ini teman-teman untuk jawaban atau alasan sanggah dari TMS yang ditemukan oleh verifikator. Saya sudah mengunggah akreditasi sesuai dengan tahun kelulusan ijazah saya, Pak. Saya klik tombol lihat, sudah terunggah dan sesuai. Mohon dicek kembali, Pak. Terima kasih. Itu ya teman-teman. Teman-teman bisa masuk dulu ke form sanggah, terus teman-teman bisa lihat dokumen yang sudah teman-teman unggah, terus masukkan alasan sanggah ini. Gitu. Lanjut ke contoh yang kedua ini teman. Alasan TMS dari verifikator, surat pernyataan tidak sesuai. Oke, teman-teman bisa masuk ke form sanggah, terus bisa lihat dokumen, klik tombol lihat, terus teman-teman bisa masukkan alasan sanggah atau jawaban sanggah di kolom alasan sanggah. Dari temuan TMS verifikator ini, mungkin jawaban yang dapat saya berikan yaitu saya sudah membuat surat pernyataan sesuai dengan contoh di panduan. Mohon dicek kembali, Pak. Terima kasih. Gitu ya, teman-teman. Saya membuatnya tidak terlalu panjang, terus tidak terbelit-belit dan padat kayak itu teman-teman. Langsung ke pokok permasalahannya. Ya, ini bisa teman-teman gunakan apabila teman-teman tidak setuju dengan alasan sanggah yang bisa saya berikan. Teman-teman bisa menggunakan alasan sanggah sendiri. Gitu. Oke, lanjut ke yang TMS, alasan TMS dari verifikator yang ketiga. Akreditasi perguruan tinggi tidak dilampirkan. Oke, teman-teman. Ya, langkahnya ya sama. Kita masuk ke form sanggah, kita lihat di dokumen, kita klik tombol lihat. Nah, selanjutnya kita masukkan alasan sanggah atau jawaban sanggah kita. Misalkan ini sudah kita klik dan benar ada di dokumen, berarti teman-teman tidak salah dan sudah benar. Kemungkinan pihak dari panitia atau verifikator yang salah untuk mengeceknya. Berarti teman-teman bisa memberikan alasan sanggah seperti ini. Saya sudah mengunggah akreditasi saya, Pak. Saya klik tombol lihat, sudah terunggah dan sesuai. Mohon dicek kembali dan terima kasih, kayak gini-gini. Mungkin bisa jadikan panduan teman-teman untuk bisa membuat alasan sanggah. Terus
misalkan teman-teman sudah merasa mengunggah dan yakin mengunggah, tapi di kolom dokumen tidak ada. Nah, teman-teman bisa mencoba ya ini teman-teman. Walaupun kemungkinan besar tidak diterima ya, tapi tidak ada salahnya teman-teman mencoba untuk menjawab form sanggah. Ya, walaupun ini kemungkinan besar ditolak ya, tapi tidak salah-salahnya. Langsung ini ya, saya buat seperti ini ya teman-teman. Sebelum mengakhiri pendaftaran, saya sudah mengecek satu persatu kolom unggahan dan saya pastikan sudah mengunggah akreditasi perguruan tinggi saya, Pak. Bila diberi kesempatan, saya ada bukti dokumen setelah saya unggah. Saya bisa serahkan ke panitia, mohon dipertimbangkan. Itu ya teman-teman, dua kemungkinan jawaban yang dapat saya sampaikan. Terus lanjut ke selanjutnya, alasan TMS dari verifikator. IPK tidak memenuhi syarat minimum instansi. Oke, langkahnya ya sama ya teman-teman. Kita masuk ke form sanggah. Coba kita lihat, terus kita buat jawaban sanggahnya. Oke, jawaban sanggah yang dapat saya sampaikan ini teman, ada dua kemungkinan ya. Mungkin memang di sini tidak ada, mungkin tidak ada di form dokumen atau kolom dokumennya, dan mungkin ada. Kalau ada, jika sudah dilampirkan, bisa teman-teman sanggah. Ini saya buat seperti ini teman. Saya sudah mengunggah transkrip nilai saya, Pak. Saya klik tombol lihat sudah terunggah dan nilai IPK saya sudah memenuhi syarat. Mohon dicek kembali, Pak. Terima kasih. Ya, ini misalkan sudah sesuai dan kemungkinan besar verifikator yang salah mengecek. Bisa teman-teman jawab seperti ini. Terus misalkan di form atau di kolom dokumen tidak ada, mungkin teman-teman bisa mencoba menjawab seperti ini. Sekali lagi, ini mungkin tidak kemungkinan kecil ya diterimanya, tapi tidak ada salahnya kita mencoba. Oke, jawabannya seperti ini teman. Sebelum mengakhiri pendaftaran, saya sudah mengecek satu persatu kolom unggahan dan saya pastikan sudah mengunggah transkrip nilai saya dan nilai IPK saya sudah memenuhi syarat, Pak. Bila diberi kesempatan, saya ada bukti dokumen setelah saya unggah, saya bisa serahkan ke panitia, mohon dipertimbangkan. Seperti itu ya teman, contoh alasan sanggah atau kalimat sanggahan atau jawaban sanggahan yang dapat disampaikan di form sanggah. Oke, dapat dipertimbangkan apabila teman-teman setuju dengan apa yang saya sampaikan, bisa digunakan apabila teman-teman mempunyai jawaban sanggahan yang lain, bisa menggunakan jawaban sanggahan dari teman-teman. Terima kasih video saya kali ini, semoga bisa bermanfaat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.